Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendengarkan salah satu resensi yang saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan kita semua selaku umatnya. Sebelumnya yang terhormat kepada Rektor Universitas Alma-Ata, kepada Ketua Fakultas Agama Islam Universitas Alma-Ata, kepada semua dosen Universitas Alma-Ata, dan khususnya kepada Bapak Dr. Nasiruddin MSI selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu, sehingga saya di sini bisa menyelesaikan salah satu tugas akhir, yaitu resensi buku dengan judul Filsafat sebagai Ilmu Kritis. Baik, sebelumnya terima kasih kepada orang-orang yang sudah memberi masukan dan memberi semangatnya atas tugas yang saya selesaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Fadilan Rohmat. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A, dan kebetulan di Universitas Alma-Ata Fakultas Agama Islam. Kemudian di sini saya mengambil resensi buku yang berjudul dengan Filsafat sebagai Ilmu yang Kritis. Baik, saya ingin menyampaikan resensi yang saya tuliskan, yang saya dapatkan, yang saya bacakan, yang saya teliti di buku Filsafat sebagai Ilmu Kritis ini. Yang pertama yaitu biografi penulis dari buku Filsafat sebagai Ilmu yang Kritis. Beliau bernama Magnus Suseno SJ. Beliau adalah guru besar filsafat dari Sekolah Tinggi Diyarkara, Jakarta. Mengajar di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Beliau juga dosen tamu pada School for Philosophy Munden dan pada Fakultas Teologi Universitas Innsbruck. Beliau juga lahir pada tahun 1936 di kota Jerman. Kemudian sejak tahun 1961 beliau hidup di Indonesia dan mendapatkan gelar doktor di bidang filsafatnya, diraih dari Universitas Munchen pada tahun 1973. Beliau menulis karangan populer dan ilmiah sebanyak 25 buku. Kemudian buku ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh
produksinya PT pada buku ini yaitu PT Canisius. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan resensi yang saya dapatkan di buku Filsafat sebagai Ilmu Kritis ini. Baik, filsafat itu sering difitnah sebagai sekularistik, ateis, dan anarkis karena filsafat merupakan hal yang sangat menyobek selubang-selubang ideologis sebagai kepentingan duniawi, termasuk yang tersembunyi dalam pakaian yang alim, misalnya seperti itu. Kemudian, apa kerja filsafat dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kalian, apa kerja filsafat? Boleh di komen ya di channel YouTube saya. Oke, di sini saya akan mendapatkan apa yang saya dapatkan dari buku yang saya resensikan. Filsafat itu bergulat dengan masalah-masalah yang berdasarkan dengan berbaur bersama manusia. Ya, seakan-akan dengan sendirinya itu membawa sang filsuf ke pertanyaan tentang tatanan masyarakat. Misalnya, ya sebagai keseluruhan, biasanya dalam bidang politik itu seringnya filsafat itu pasti terjadi. Ya, disitulah biasanya muncul sebagai kritik yang memang benar-benar untuk memecahkan masalah. Kemudian salah satu kesibukan para filsuf itu ialah bertengkar tentang apa itu filsafat. Nah, kemudian di mana segala macam keyakinan itu dikemukakan dengan filsafat tersebut dengan gigih, dengan semangat, antusias, dan lain-lain. Nah, termasuk pendapat bahwa tidak ada filsafat. Saya bertolak dari pengandaian bahwa filsafat oleh itu seperti dalam bahasanya yaitu de facto, ya, dilakukan dalam masyarakat. Nah, bagi saya kenyataan itu memuat petunjuk bahwa pada hakikatnya filsafat pun membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan. Kemudian filsafat mencari jawaban, itu materi selanjutnya. Nah, usaha filsafat ini dalam mencari jawaban itu yang mempunyai dua arah dengan sendirinya. Yang pertama itu filsafat harus mengkritik semua jawaban-jawaban yang tidak menandai, dan filsafat harus ikut mencari jawaban yang benar. Selanjutnya, filsafat juga sebagai ilmu yang kritis. Nah, di mana sikap kritis ini dengan sendirinya termasuk hakikat pada filsafat. Nah, filsafat memang mencari jawaban-jawaban, tetapi jawaban-jawaban itu tidak pernah abadi karena filsafat tidak pernah selesai dan sampai pada akhir masalah. Kemudian filsafat adalah sering kali menjadi suatu kritikan, bahkan seakan-akan ia membebani dari pada diskusi atau untuk memberi pandangan pada hal-hal positifnya sebagai cara kerja dan fungsinya filsafat itu sendiri. Yang saya dapat dari buku Filsafat sebagai Ilmu Kritis ini, kelebihannya yaitu buku ini bagus bagi orang-orang yang benar-benar mempunyai pemikiran yang sangat kritik banget. Ya, contohnya dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dan sebagainya. Nah, buku ini juga memiliki pasak-prase yang baik, bahasanya yang memang benar-benar dapat dipahami seperti kita yang mahasiswa. Nah,
Terus kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu buku ini bahasanya memang lumayan tinggi menurut saya sendiri, karena saya sendiri termasuk orang yang awam. Jadi bahasa yang terdapat pada buku filsafat sebagai ilmu kritis ini lumayan kurang dipahami oleh saya sendiri. Alangkah lebih baiknya buku tersebut lebih ke bahasa yang memang benar dipahami oleh orang-orang. Kemudian susunan kata lumayan dipahami, karena itu tadi bahasanya lumayan tinggi, karena di dalam buku ini membahas tentang filsafat. Jadi ya filsafat memang materinya tinggi-tinggi. Jadi untuk orang-orang awam harus lebih belajar lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.